Episode ketiga, memikirkan tawaran. Felicia terkejut ketika mendengar suara tamparan keras itu. Ibu? Felicia masuk ke dalam kamar rawat ibunya dan melihat sang ibu yang sedang memegang pipinya, bekas tamparan istri sah ayahnya. Felicia tidak terima dan langsung mendatangi perempuan itu. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi perempuan seusia ibunya itu. Kurang ajar, berani sekali kamu menampar saya, bentak perempuan itu. Kenapa saya tidak berani? Anda telah menampar ibu saya yang sedang sakit parah. Jadi saya yang membalas menampar Anda, jawab Felicia dengan tenang. Perempuan itu menjadi murka dan semakin marah. Dasar anak haram tidak tahu diri. Memang dia pantas mendapatkan semua ini dan penyakitnya itu karena dia telah menggoda suami saya. Dia pelakor dan kamu anak haram. Kalian semuanya pantas mati, tunjuk wanita itu. Jangan menyalahkan ibu saya. Suami Anda lah yang patut untuk disalahkan karena ibu saya tidak tahu apa-apa. Dialah yang telah merayu dan menggoda ibu saya hingga terjerumus ke dalam hubungan itu. Dia juga membohongi ibu saya, mengatakan bahwa dia masih lajang. Jadi, sekarang Anda harus tahu diri dan jangan mengusik kami lagi, ucap Felicia menatap tajam ke arah perempuan itu. Kamu? Oh, apakah Anda takut kalau saya dan ibu saya akan mengambil alih semua harta suami Anda? Tenang saja, Nyonya Alice. Saya juga tidak sudi dengan semua harta kalian. Kalian semua hanyalah orang-orang jahat yang suka menindas dan memperdaya orang kecil seperti kami. Jadi kalau Anda masih merasa menjadi orang besar, seharusnya Anda tidak perlu lagi mencari kami, karena kami bukanlah apa-apa dibandingkan Anda. Sekarang pergi dari sini dan jangan pernah muncul kembali, ucap Felicia sambil menunjuk ke arah pintu keluar. Wanita yang bernama Alice itu mengepalkan kedua tangannya, menahan emosi. Lihat saja, aku tidak akan melepaskan kalian begitu saja. Dasar pelakor dan anak haram. Akan kubuat kalian menderita. Wanita itu berteriak-teriak seperti orang kesetanan. Ada dua perawat masuk karena mendengar suara keributan di dalam ruang rawat itu. Ada apa ini? Wanita bernama Alice itu langsung diam setelah melihat dua perawat masuk. Tentu saja, dia tidak akan memperlihatkan kemarahannya pada orang lain. Karena selama ini, Alice begitu menjaga citra dirinya yang terkenal baik dan santun. Alice langsung melangkah pergi begitu saja setelah melihat ada orang yang masuk itu. Felicia langsung memeluk ibunya yang tengah berderai air mata ibu. Ibu, tenang saja. Ada aku yang akan selalu membelamu. Kita tidak akan pernah bisa ditindas oleh mereka. Felicia memeluk ibunya erat. Mereka berdua menangis dalam setiap kesakitan yang sudah mereka rasakan selama ini. Maafkan ibu, nak. Gara-gara ibu yang tidak bisa membela hakmu, kamu jadi seperti ini. Maafkan ibu. Jangan bicara seperti itu, Bu. Semua ini sudah takdir. Ibu tidak bersalah. Feli bangga bisa menjadi putri ibu. Feli bahagia bisa lahir di dunia ini dari rahim ibu. Feli janji akan membuat ibu bahagia. Semua orang itu harus mendapatkan balasan yang setimpal, ucap Felicia lembut. Dia tidak ingin ibunya sedih dan menyesali semua perbuatannya dulu. Setiap kali ibunya sedih memikirkan nasib mereka, ia pasti merasa menyesal karena telah terjerumus ke dalam lembah dosa. Hubungannya bersama Brandon Bellerick dan melahirkan Felicia. Jane hampir putus asa kalau tidak mengingat Felicia putrinya yang tumbuh cantik dan pintar. Hanya Feli yang bisa membuat hidupnya bersemangat. Aku akan memindahkan ibu ke kelas VIP agar mereka tidak bisa mengganggu ibu lagi, ucap Felicia menatap ibunya. Tolong, pindahkan kamar rawat ibu saya ke kelas atas, ucap Felicia kepada dua perawat itu. Kedua perawat itu saling memandang. Mereka tidak mengerti maksud dari Felicia. Untuk membayar kelas bawah saja, terkadang sampai jatuh tempo.
apalagi harus di kelas atas. Batin dua perawat itu. Kalian tenang saja, aku pasti akan membayarnya. Sekarang tolong siapkan kamar kelas atas untuk ibu saya dan pindahkan hari ini juga. Seru Felicia menatap kedua perawat itu. Baik, kami akan siapkan. Kedua perawat itu takut melihat tatapan tajam dari Felicia. Nak, dari mana kamu akan mendapatkan uang? Bukankah kamar rawat kelas atas itu mahal? Ucap Jane pada putrinya. Tenang saja, Bu. Feli akan bekerja untuk bisa membiayai perawatan ibu dan mendapatkan donor ginjal yang tepat. Jawab Felicia tersenyum. Sepertinya aku harus menagih janji pria buaya darat itu. Bukankah Fernando Alvarez sudah menjanjikan aku uang 1 miliar kalau aku menolongnya? Iya, aku harus merelakan egoku demi ibu. Aku harus bisa membiayai ibu agar cepat sembuh dan mendapatkan donor ginjal. Dengan uang segitu, aku juga masih bisa merintis usaha. Aku tidak akan membiarkan Alice dan keluarganya menghinaku. Cukup sudah, selama ini kami menderita. Sebaiknya aku harus segera menelpon Fernando Alvarez. Batin Felicia. Bu, aku keluar sebentar ya. Sementara kamar baru biar disiapkan oleh perawat. Ucap Felicia. Iya, Nak. Felicia mencium pipi Jane dan kemudian keluar dari ruang rawat itu untuk menghubungi Morgan. Felicia tidak ingin ibunya sampai tahu kalau dia pernah berurusan dengan pria yang terkenal arogan itu. Cih, apanya yang arogan? Dia bahkan sangat mesum dan buaya darat, gerutu Felicia. Setelah sampai di ujung, gadis itu mengambil ponselnya dan melihat layar panggilan keluar. Masih ada nomor Morgan yang belum dia simpan. Felicia hanya akan meminta janji Morgan yang mengatakan akan memberinya uang 1 miliar dan menagih uang itu secepatnya. Setelah itu, dia tidak akan mau berurusan dengan pria itu lagi. Aku harap dia tidak percaya diri ketika aku menghubunginya ya. Gumam Felicia sambil menekan tombol calling pada layar ponselnya. Halo? Cepat sekali dia mengangkatnya, batin Felicia. Halo, aku mau meminta hakku. Sudah kuduga, kamu pasti akan menghubungiku lagi kan? Felicia merasa geram mendengar suara tertawa dari pria itu. Sungguh, kalau bukan karena sang ibu, dia juga tidak sudi untuk meminta bantuannya lagi. Felicia pun mematikan teleponnya.